4 kompetisi, 4 medan perang melelahkan yang harus dihadapi sekaligus. BRI Super League, AFC Champions League 2, ASEAN Club Championship Shufy Cup, dan Piala Indonesia. Lebih dari 50 pertandingan kompetitif menanti sang juara bertahan jika ingin melangkah jauh di semua front. Masalahnya, mereka harus menerjang badai ini di tengah proses restrukturisasi skuad yang sangat krusial. Sang gladiator lini belakang Federico Bahbar resmi pamit kembali ke Eropa. Disusul habisnya durasi kontrak nama besar seperti Layvin Kurzawa dan Patricio Matrichardi, hingga evaluasi ketat masa depan Frans Putros. Namun, di tengah urgensi perombakan itu, sebuah hantaman telak datang dari Zurich per 29 Mei 26. FIFA resmi menjatuhkan sanksi ration ban kepada Persib Bandung. Tenang, ini bukan soal tunggakan gaji pemain aktif, melainkan sisa sengketa administrasi kontrak lama Daisuke Sato yang sedang diselesaikan manajemen. Tapi dampaknya nyata. Ini adalah musim panas yang menuntut akurasi mutlak. Tidak boleh ada satupun salah langkah. Setiap negosiasi internal dan pilihan strategi dari pelatih, Igor Toli, akan menentukan apakah dinasti Sripit juara ini mampu melesat menuju status forfeit sejarah baru atau runtuh sebelum musim dimulai. Hari ini, kita bedah operasional rahasia mereka dengan presisi tertinggi. Sebelum kita membahas target transfer dan drama sanksi FIFA, kita harus terlebih dahulu memahami lanskap regulasi baru yang menjadi bingkai utama dari seluruh kebijakan skuad Persib Bandung di musim mendatang. Regulasi pertama, yang menjadi keuntungan besar bagi tim, kuota pemain asing resmi dipertahankan di angka maksimal 11 pemain. PT Liga Indonesia baru memastikan format ini terus berjalan untuk musim 2027 dengan aturan main 7-9-11. Artinya, maksimal 11 pemain asing terdaftar, 9 masuk DSP, dan 7 boleh bermain bersamaan di lapangan. Ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan Persib. Menghadapi 4 kompetisi padat sekaligus, slot 11 pemain asing ini berarti opsi rotasi yang jauh lebih dalam. Coach Igor Toli bisa dengan leluasa mendistribusikan beban fisik para pilar asingnya diberi Super League, Shufy Cup, dan Sheltu tanpa harus mengorbankan salah satu kompetisi. Regulasi kedua, yang paling mengubah dinamika di atas lapangan, aturan wajib memainkan pemain muda. U22 atau 23 sebagai starter selama 45 menit resmi ditiadakan. Aturan tersebut kini digantikan dengan sistem insentif finansial berbasis akumulasi menit bermain pemain muda. Bagi Igor Toli ini berarti kebebasan taktis secara penuh. Dia tidak perlu lagi terikat kewajiban regulasi yang seringkali merusak momentum strategi di babak pertama. Jika laga menuntut komposisi senior sejak menit awal, ia bisa langsung menerapkannya. Dan ketika ia menurunkan bakat muda dari diklat Persib, itu murni karena pertimbangan taktis, bukan sekadar kepatuhan formalitas. Kini kita masuk ke dalam dinamika yang paling menyita perhatian publik sepak bola nasional sepanjang musim panas ini, rilis resmi sanksi larangan registrasi pemain dari FIFA. Mari kita bedah duduk perkaranya secara objektif. Masalah ini berakar dari momentum perombakan skuad pada akhir tahun 2023 lalu. Saat Persib menyepakati pemutusan kontrak lebih awal dengan bek kiri asal Filipina, Daisuke Sato, dinamika transisi batasan manajerial saat itu menyisakan satu klausul administrasi komitmen terminasi yang belum tuntas terselesaikan secara prosedural di sistem. Imbas dari proses sengketa dokumen masa lalu yang menggantung tersebut, per 29 Mei 2026, FIFA resmi memasukkan nama Persib Bandung ke dalam daftar pembatasan registrasi pemain. Sanksi ini otomatis mengunci aktivitas pendaftaran amunisi baru untuk kompetisi musim depan selama statusnya belum dicabut. Namun, publik tidak perlu panik secara berlebihan. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan, langsung bergerak cepat memberikan klarifikasi. Sanksi ini murni masalah penyelesaian sisa administrasi kompensasi masa lalu. Bukan karena klub mengalami krisis keuangan atau menunggak hak gaji pemain di skuad juara saat ini. Manajemen menegaskan proses penyelesaian dana kompensasi sedang berjalan intensif di pertengahan Juni 2026 ini agar hukuman transfer bisa segera dicabut total oleh FIFA. Namun, situasi ini sama sekali bukan bencana akhir bagi sang juara bertahan.
Deputi CEO Aditya Putra Herawan bersama jajaran manajemen PT PBB sudah memetakan langkah taktis untuk menetralisir dampak dari hukuman ini. Penting untuk dipahami bahwa sanksi larangan registrasi dari FIFA ini hanya mengunci satu instrumen spesifik, yaitu Transfer Matching System atau TMS. Ini adalah sistem digital FIFA yang digunakan untuk memvalidasi pendaftaran final pemain baru ke operator liga. Artinya, yang dibatasi hanyalah eksekusi administrasi akhirnya saja. Di balik layar, roda operasional transfer Persib dipastikan tetap bergerak bebas. Aktivitas scouting, negosiasi personal dengan pemain bidikan, hingga penandatanganan kesepakatan prakontrak tetap sah secara hukum dan berjalan normal. Manajemen bisa terus mengamankan komitmen pemain baru, merapikan dokumen di meja kerja. Dan begitu urusan administrasi sisa kontrak Daisik Sato ini dinyatakan selesai serta diverifikasi oleh FIFA, sanksi tersebut akan otomatis dicabut total. Rekomendasi strategisnya kini berada pada faktor kecepatan eksekusi birokrasi. Penyelesaian wajib tuntas di bulan Juni ini sebelum jendela transfer resmi dibuka pada Juli mendatang. Dengan anggaran operasional yang sehat serta manajemen profesional yang mapan. Menyelesaikan hambatan ini adalah hal yang sangat terukur bagi PT PBB waktu persiapan menuju kick-off. September terus berjalan, dan Persib bersiap membuka gembok transfer ini untuk menyongsong musim baru dengan skuad yang jauh lebih mengerikan. Sebelum kita membedah target amunisi baru yang masuk radar buruan, kita harus jujur dan melihat secara terstruktur siapa saja yang resmi pergi dan seberapa besar dampak nyatanya bagi keseimbangan skuad Maung Bandung. Pertama, mantan bek kiri Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa datang dengan ekspektasi profil Eropa yang masif. Realitanya ia hanya mencatatkan 9 penampilan. Langkah melepasnya murni menjadi bagian dari efisiensi yang realistis bagi tim. Namun, perpisahan dengan sang gladiator lini belakang, Federico Barba, per Juni 2026 ini adalah tamparan yang sangat keras. Pemain bertahan asal Italia ini adalah pilar mutlak di jantung pertahanan dengan torehan di atas 30 penampilan. Dia adalah komandan taktis di lapangan, pemimpin di ruang ganti, dan kepergiannya meninggalkan lubang besar. Eksodus lini belakang dan pertahanan ini terasa kian masif. Di pos lokal, kita kehilangan kelincahan Alfiandra Dewangga yang resmi hengkang dari tim. Sementara di lini serang, masa kontrak striker Spanyol Sergio Castel juga dipastikan berakhir. Tidak berhenti di situ, sektor penjaga gawang pun mengalami penyusutan kekuatan. Kuiper Paspoh Wallace Adam Prizibek resmi berpisah dengan Maung Bandung, otomatis membuat pos penjaga gawang pelapis kini terbuka lebar. Jika kita total semua kepergian ini, 5 nama elite resmi menanggalkan jersey Pangeran Biru dengan konsentrasi lubang terbesar berada di area pertahanan dan penjaga gawang. Ini bukan sekadar angka administratif di atas kertas. Ini adalah rombakan struktural yang memaksa Coach Igor Toli memutar otak untuk menambalnya secara instan sebelum genderang kompetisi baru dimulai. Dan sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu dan membuat gempar seluruh bobotoh. Siapa saja amunisi yang masuk radar rekrutmen manajemen Persib Bandung? Jawabannya tidak main-main, karena pergerakan transfer kali ini dibocorkan langsung oleh perwakilan keluarga dalam korporasi. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan yang juga putra dari komisaris PT PBB. Umuh Muhtar baru saja membocorkan 2 mega transfer yang dijadwalkan mendarat awal Juli 2026 ini. Nama pertama adalah Jess Rodriguez. Ya, kalian tidak salah dengar. Mantan penyerang sayap Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Jess, yang sudah punya pengalaman atmosfer ASEAN bersama JDT Diplot sebagai mesin gol utama pengganti Sergio Castel. Tidak berhenti di situ. Untuk menambal posisi jenderal pertahanan yang ditinggalkan Federico Barba, Wagub Jabar juga memberi sinyal kedatangan mantan bek tangguh Ajax Amsterdam yang mengarah kuat pada sosok Mike van der Hoorn dari FC Utrecht. 2 rekrutmen kelas Eropa yang siap mengguncang Asia. Di luar poros Madrid Amsterdam tersebut, radar Persib juga tetap mengunci nama bomber timnas Irak Aimé Hussein untuk memperkaya opsi lini serang dengan memanfaatkan koneksi Frans Putros. Sementara di sektor pertahanan lokal, perburuan Pratama Arhan dari Suwon FC kian gencar demi menutup lubang akut di pos bek kiri peninggalan Layvin Kurzawa. Ditambah pencarian sosok penjaga gawang baru pasca lepasnya Adam Prizibek.
Proyeksi skuad impian Coach Igor Toli di musim baru ini benar-benar didesain sangat mengerikan untuk bertarung di 4 kompetisi sekaligus, melengkapi radar rekrutmen masif Maung Bandung setelah nama-nama besar di poin utama tadi. Mari kita bedah kepingan pelengkap taktis yang disiapkan manajemen untuk menyempurnakan kedalaman skuad. Nama pertama yang paling dinantikan adalah Marcelino Ferdinand. Di usia 21 tahun, gelandang serang jenius kebanggaan timnas ini adalah opsi investasi masa depan yang luar biasa mewah. Kehadirannya akan memberikan daya ledak kreatif melimpah dari lini kedua. Di bawah gemblengan tangan dingin pelatih kepala Igor Toli, serta supervisi Bojan Hodek yang kini menjabat sebagai penasihat teknik, bakat Marcelino diproyeksikan bakal mencapai level tertingginya di Bandung. Bergeser ke sektor jangkar, kepergian Alfiandra Dewangga meninggalkan ruang kosong yang sangat krusial. Untuk mengatasinya, radar Persib kini mengarah tajam pada gelandang bertahan tangguh bertipe pemutus serangan seperti Rui Pairs atau Enrico Papa, demi mengunci stabilitas transisi negatif tim saat menghadapi counter attack cepat lawan. Namun, yang paling menarik diantisipasi dari insider bursa transfer adalah gerilya senyap lewat koneksi Kroasia dan Balkan milik Coach Toli. Sebagai juru taktik asal Kroasia, Toli memegang basis data pemain Eropa Timur yang belum terendus media lokal. Nama-nama seperti Tomislav Kisfrein Cirjak hingga bek kiri Karlo Bručić berpotensi masuk dalam radar kurasi personalnya. Sejarah membuktikan, rekrutmen berbasis kedekatan emosional pelatih seperti ini jauh lebih efektif dan cepat menyatu dengan filosofi permainan tim. Di tengah guncangan badai eksodus 5 pemain utama yang kita bahas di babak sebelumnya, ada satu pilar fundamental yang harus membuat Bobotoh tetap tenang. Struktur utama kekuatan inti Persib Bandung terbukti masih sangat kokoh. Pertama, sang profesor Tom Hay, gelandang metronom timnas Indonesia ini masih terikat kontrak kokoh hingga 31 Mei 2027. Dia adalah otak pusat distribusi bola, sekaligus pelindung pertama lini belakang yang mutlak tidak tergantikan dalam skema transisi taktis tim. Sinergi Eropa ini diperkuat oleh Eliano Reinders. Saudara kandung dari Tijani Reinders ini juga berkomitmen penuh di Bandung hingga 31 Mei 2027. Fleksibilitas taktis. Eliano yang mampu beroperasi sebagai penyerang sayap maupun bek sayap modern menjadi aset yang tidak ternilai bagi Coach Igor Toli untuk mensiasati rotasi ketat di 4 kompetisi. Secara keseluruhan, struktur juara bertahan musim lalu masih terjaga rapi. Pos penjaga gawang utama dikunci oleh Teja Paku Alam, sang pemilik rekor penyelamatan krusial, setelah pelapisnya, Adam Prizibek, resmi berpisah. Ditambah kepemimpinan Kapten Mark Klok di ruang ganti, serta pilar lokal teruji seperti Kakang Rudianto dan Beckham Putra. Ditambah bertahannya duet predator Brasil, Ramon Tanque dan William Baruch. Persib sejatinya tidak sedang membangun tim dari nol. Ini adalah fondasi matang sebuah dinasti juara. Tugas manajemen sekarang tinggal melengkapinya dengan kepingan rekrutmen elite di awal Juli nanti. Di balik semua dinamika transfer pilar asing yang penuh drama, ada satu instrumen kekuatan internal yang sering diabaikan, padahal nilai strategisnya sangat masif bagi Maung Bandung. Ya, mereka adalah kembalinya para pemain pinjaman serta talenta akademi yang naik pangkat. Striker timnas Indonesia, Dimas Drajat, kini resmi kembali ke pangkuan Persib Bandung. Ini bukan sekadar memulangkan aset biasa, melainkan menghadirkan kembali ujung tombak lokal yang matang dan siap menjadi opsi rotasi tajam di lini depan untuk menemani Ramon Tanque. Kekuatan lini belakang juga mendapat suntikan gratis yang luar biasa mewah. Rezaldi, Hen-Hen, hingga Zalnando, semuanya kembali ke Bandung dengan kondisi bugar dan jam terbang reguler yang terasa di iklim kompetitif Liga 1. Ketiganya pulang dengan modal Rp0, namun langsung melipat gandakan kedalaman skuad di sektor bek sayap. Panggung ini juga menjadi berkah bagi generasi emas baru Pangeran Biru. Pasca perpisahan dengan Adam Prizibek, penjaga gawang muda Fitrah Maulana kini naik pangkat menjadi pelapis utama di bawah mistar gawang Teja Paku Alam. Jelini tengga kembalinya Adzikri Fadlila akan menutup celah yang ditinggalkan Robi Darwis. Bersama bek tangguh Kakang Rudianto, barisan talenta muda ini bukan sekadar masa depan klub.
Mereka adalah kunci bagi Persib untuk mengamankan insentif finansial maksimal dari PT Liga Indonesia baru lewat regulasi akumulasi menit bermain pemain muda. Sembari mematangkan taktik coach Igor Toli, mereka sekaligus mendatangkan profit bagi kas klub. Sebuah ekosistem pembinaan yang benar-benar win-win solution. Dan kita tidak bisa membahas strategi perombakan skuad Persib tanpa membedah cetak biru taktis dari otak yang memimpin komando teknis di lapangan coach Igor Toli. Satu prinsip utama dari Toli yang menunjukkan kematangan metodologinya sebagai pelatih modern. Saya tidak akan terburu mengambil keputusan sebelum melihat kalender kompetisi dan kebugaran skuad secara utuh. Ini adalah cerminan profesional sejati. Di bawah asistensi Bojan Hodak sebagai penasihat teknik, Toli menolak bursa transfer yang emosional. Dia menuntut data yang valid sebelum bertindak. Sepak bola pramusim pada awal Juli 2026 nanti akan menjadi panggung krusialnya. Ini bukan sekadar latihan fisik konvensional. Toli akan menguji presisi fisik barisan pemain yang baru pulang kampung seperti Dimas Drajat dan Rezaldi Hehanusa. Sekaligus mengukur kesiapan talenta muda seperti Fitrah Maulana dan Adzikri Fadlilah untuk melakoni rotasi ketat. Pendekatan 3 pilar Toli sangatlah rigid. Pertama, identifikasi kondisi real setiap individu lewat evaluasi berbasis data medis modern di Bandung. Kedua, memetakan kebutuhan taktis spesifik karena karakter BRI Super League jelas berbeda dengan tensi internasional di SEC Show-Vicup maupun Altsu. Dan ketiga, mengeksekusi rekrutmen murni berdasarkan celah skuad yang ditinggalkan nama-nama seperti Barba, Kurzawa, hingga Dewangga. Bukan sekadar memburu nama besar demi memuaskan tekanan media. Sebuah cetak biru yang logis, metodis, dan menjadi fondasi utama untuk menjaga napas juara Maung Bandung. Dan seluruh fondasi restrukturisasi serta cetak biru yang sedang dirancang. Di musim panas ini akan langsung diuji secara ekstrem di panggung regional tertinggi, Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup. Menghadapi Port FC dari Thailand, Johor Darul Tazim dari Malaysia, Lion City Salers dari Singapura, Konggian Ani dari Vietnam hingga PKR Sverieng dari Kamboja. Manajemen PT PBB sendiri secara terbuka mengakui bahwa ini adalah grup neraka. Dan pandangan itu sama sekali tidak berlebihan, mengingat grup ini dihuni oleh barisan klub elite terbaik di kawasannya masing-masing. Saksikan bagaimanakah ketatnya persaingan nanti. JDT hadir sebagai raksasa regional dengan kedalaman skuad bertabur bintang internasional. Port FC membawa pengalaman matang bertahun-tahun di kompetisi Asia. Sementara Lion City Salers adalah tim taktis modern Singapura yang sudah sangat akrab dengan karakter Persib sejak bentrokan di Asia musim lalu. Namun, Maung Bandung datang bukan untuk menjadi pelengkap. Berbekal status juara bertahan domestik 3 musim beruntun serta fondasi kokoh pilar naturalisasi seperti Tom Hay dan Eliano Reinders, Persib punya modal yang sangat besar untuk meruntuhkan dominasi lawan. Kunci utama kini berada di tangan coach Igor Toli dengan kembalinya barisan pemain lokal seperti Dimas Drajat, pelapisan kiper muda Fitrah Maulana, serta rencana eksekusi mega transfer bintang dunia seperti Jazz, Roder Jazz, dan Mike van der Hoorn di awal Juli nanti. Persib Bandung siap mengunci kedalaman skuad terdalamnya demi menaklukkan kerasnya belantara sepak bola Asia Tenggara. 5 langkah strategis, 5 keputusan krusial di balik layar yang jika dieksekusi dengan presisi tinggi akan menentukan apakah musim 2020-6-27 menjadi puncak era keemasan baru atau justru titik awal retaknya fondasi sang juara bertahan. Pertama, tuntaskan penyelesaian dokumen administrasi kontrak lama. Daisuke Sato di sisa bulan Juni ini untuk membuka gembok transfer FIFA. Kedua, amankan tanda tangan Jazz, Rodriguez, dan Mike van der Hoorn di awal Juli sebagai pembuktian ambisi elite kita di Asia. Ketiga, integrasikan secara maksimal kembalinya penyerang timnas Dimas Drajat serta pilar tangguh seperti Rezaldi Hehanusa dan Hen-Hen Herdiana sebagai solusi kedalaman skuad gratisan. Keempat, maksimalkan potensi anak muda dari akademi seperti kiper Fitrah Maulana dan gelandang Adzikri Fadlilah pasca perpisahan dengan Prizibek dan Robi Darwis. Dan kelima, jalankan manajemen rotasi berbasis data kebugaran yang disiplin di bawah komando Igor Toli. Karena lebih dari 50 pertandingan tidak mungkin dihadapi dengan materi pemain yang sama.
Sobat, musim 2026-27 bukan lagi tentang apakah Persib layak menjadi juara. Kelayakan itu sudah terbukti lewat three-peat juara domestik yang luar biasa. Ini tentang apakah Persib siap menghadapi tantangan yang jauh lebih raksasa dari sebelumnya. 4 kompetisi. Lebih dari 50 pertandingan, kerasnya grup neraka ASEAN Club Championship, serta tekanan sejarah menuju four-peat yang belum pernah dicapai siapapun di negeri ini. Nah, dari semua target rekrutmen mewah yang sudah kita bedah hari ini, menurut kalian mana yang paling penting dan harus segera diselesaikan oleh manajemen PT PBB pada awal Juli nanti? Apakah Jess Rodriguez untuk menjadi mesin gol baru di lini serang? Mantan Ajax Mike van der Hoorn untuk mengomandoi pertahanan? Ataukah perburuan Pratama Arhan demi menutup pos bek kiri? Dan satu pertanyaan krusial, mampukah Persib Bandung lolos dari kepungan grup BSCC Shufy Cup dan melaju ke babak knockout Asia? Tulis prediksi dan opini kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk analisis transfer, logistik, dan taktik terdalam seputar Maung Bandung yang tidak ada duanya. Sampai jumpa di video berikutnya.